Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Santika dari Prodi Akuntansi Universitas Islam Asy-Syafi'iyah semester 7. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah riset dan seminar akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Sari Mujani SE MM MAK. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan terhadap integritas laporan keuangan. Studi empiris pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2020. Yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang. Setiap perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mempunyai kewajiban untuk menerbitkan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh auditor independen. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan ini harus dibuat dengan benar dan disajikan secara jujur, relevan, bebas dari rekayasa, dan kesalahan material maupun imaterial, serta pengungkapan informasi sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga dapat digunakan oleh para pemakai baik pihak internal maupun eksternal dalam pengambilan keputusan. Qoimah, Qolmi, dan Harventi pada tahun 2015 menjelaskan bahwa sebuah laporan keuangan tentunya harus dibuat dengan benar, terbebas dari salah saji material, serta disesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima umum. Namun kenyataannya, ada beberapa perusahaan melakukan manipulasi laporan keuangan untuk menarik investor. Dapat dilihat dari grafik dengan menggunakan market to book value sebagai ukuran konservatisme sebagai proksi integritas laporan keuangan. Ternyata, dari 29 perusahaan, ada 26 perusahaan pada tahun 2017 dan 27 perusahaan pada tahun 2018 yang dinilai berintegritas, yaitu mempunyai market to book value lebih dari 1. Dengan itu, mempraktikkan integritas laporan keuangan merupakan hal yang berat dilakukan. Hal tersebut diperkuat dengan terdapatnya beberapa contoh ketidakjujuran dalam laporan keuangan. Dapat dilihat pada kasus yang terjadi di Indonesia, yaitu ada beberapa perusahaan sektor pertambangan yang melakukan manipulasi laporan keuangan. Antara lain pada TP Timah Persero. PT Timah ini diduga memberikan laporan keuangan fiktif pada semester 1 2015. Kegiatan laporan keuangan fiktif ini dilakukan guna menutupi kinerja keuangan PT Timah yang terus menurun. Ketidakmampuan jajaran direksi PT Timah keluar dari jerat kerugian telah mengakibatkan penyerahan 80% wilayah tambang milik PT Timah kepada mitra usaha. Jika mengacu pada kondisi nyata yang terjadi di PT Timah, sebab pada semester 1 2015 laba operasi PT Timah telah mengalami kerugian sebesar 59 miliar. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan, diantaranya kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan. Adapun penelitian yang menjadikan kepemilikan institusional ini sebagai variabel dependen yang dilakukan oleh Wardani dan Sumrotun pada tahun 2020. Menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Ranti Nugrahendi pada tahun 2021. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sinta dan Dennis pada 2021 serta Manuari dan Devi pada tahun 2021 menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Terdapat pula kepemilikan manajerial sebagai variabel dependen lain. Penelitian yang dilakukan oleh Liliani dan Arisman pada tahun 2021 menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Sumrotun pada tahun 2020 dan Nurbaiti et al. Pada tahun 2021 menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Lalu, besar kecilnya suatu perusahaan dinilai dapat berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Sumrotun pada tahun 2020 menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Febril Yanti pada tahun 2020 menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Emma Yanti dan Mulyati pada tahun 2020. Lalu selanjutnya tinjauan pustaka. Yang pertama, teori agensi.
Menurut Jensen and McLean pada tahun 1976, teori keagenan yaitu sebagai suatu keterikatan hubungan antara prinsipal dengan agen untuk melakukan dan menjalankan pekerjaan dengan mandat yang diberikan oleh prinsipal yang dilakukan dengan pendelegasian wewenang penyusunan keputusan kepada agen. Lalu kedua, integritas laporan keuangan. Mayang Sari dan Jamaan pada tahun 2008 menyatakan bahwa integritas laporan keuangan merupakan bentuk kemampuan perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan yang menunjukkan informasi yang jujur dan benar sehingga tidak menyesatkan para pengguna dalam membuat keputusan. Lalu ada kepemilikan institusional. Wulandari dan Budiarta pada tahun 2014 mendefinisikan kepemilikan institusional merupakan persentase jumlah saham pada akhir periode akuntansi yang dimiliki oleh pihak eksternal seperti lembaga perusahaan, asuransi, bank, atau institusi lain. Lalu yang keempat ada kepemilikan manajerial. Linato dan Sugiarto pada tahun 2012 dalam Saksa Kotama dan Cahyonowati mendefinisikan kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif turut dalam pengambilan keputusan perusahaan meliputi direksi dan komisaris. Lalu yang terakhir ukuran perusahaan. Sudarmaji dan Sularto pada tahun 2007 mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai besar kecilnya suatu perusahaan. Terdapat beberapa pengukuran yang biasanya digunakan untuk mewakili ukuran perusahaan, yaitu total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Lalu selanjutnya hipotesis. Yang pertama, pengaruh kepemilikan institusional terhadap integritas laporan keuangan. Memiliki hasil H1, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Yang kedua, pengaruh kepemilikan manajerial terhadap integritas laporan keuangan. Memiliki hasil H2, kepemilikan manajerial berpengaruh secara signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Lalu pengaruh ukuran perusahaan terhadap integritas laporan keuangan dengan hasil H3, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Lalu terdapat kerangka pemikiran, yaitu X1, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap Y, integritas laporan keuangan. Lalu X2, kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap Y, integritas laporan keuangan. Lalu X3, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Adapun variabel dan pengukuran, yang pertama variabel dependen, yaitu integritas laporan keuangan yang memiliki rumus atau pengukuran harga pasar saham dibagi nilai buku saham. Dan cara mencari nilai buku saham yaitu total ekuitas dibagi jumlah saham beredar. Lalu kedua, variabel independen. Yang pertama, kepemilikan institusional yang memiliki pengukuran atau rumus jumlah saham yang dimiliki institusi dibagi jumlah saham yang beredar. Lalu yang kedua, kepemilikan manajerial yang memiliki pengukuran jumlah saham manajerial dibagi saham yang beredar. Lalu yang terakhir, ukuran perusahaan dengan rumus LN dikali total aset. Lalu selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017 sampai 2020. Lalu sampel dalam penelitian ini dipilih dengan metode proof of sampling dengan kriteria yang pertama, perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 sampai 2020. Yang kedua, perusahaan pertambangan yang mempublikasikan laporan keuangan secara berturut-turut periode 2017 sampai 2020. Yang ketiga, perusahaan pertambangan yang mempunyai struktur kepemilikan saham institusional, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan periode 2017 sampai 2020. Lalu yang terakhir, perusahaan mengungkapkan data yang diperlukan dalam penelitian secara lengkap selama periode 2017 sampai 2020. Lalu selanjutnya metode analisis data. Metode penelitian dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diambil dari laporan tahunan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2020. Analisis data pada penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thinking of you.